Malam hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Masih membahas tentang gereja lokal dan gereja sel, ya. Tentang gereja lokal dan gereja sel. Nah, Bapak Saudara, sudah kita bahas tadi malam tentang masalah gereja lokalnya, ya. Di mana di dalam gereja lokal ini yang Tuhan sudah buat, bahkan ditulis di dalam Alkitab, ternyata ada 7 jemaat ya yang ada di dalam kitab Wahyu. Tadi malam sudah kita bahas, ada gereja Efesus, ada gereja Smyrna, ya, ada juga gereja Pergamus, ada juga gereja Thyatira, ada gereja Sardis, ada gereja Philadelphia, dan ada gereja Laodikia. Nah, Bapak Saudara, dari ketujuh gereja tadi malam sudah kita bahas dan kita mengerti, ternyata ada keistimewaan dan ada kekurangan mereka masing-masing ya. Sehingga Tuhan Yesus sebagai kepala gereja menilai gereja tersebut ya, ada yang dinilai pantas ya, sehingga ya mereka bisa maksud saya mereka bisa memberikan suatu hal yang membuat Tuhan Yesus memberikan pujian ya, dipuji oleh Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Ada juga yang dicela oleh Tuhan Yesus. Ya, ada yang dicela oleh Tuhan Yesus. Nah, tapi dari 7 gereja itu ada gereja yang tidak mendapat celaan, yaitu gereja Philadelphia. Nah, Bapak Saudara mulai pelajari kembali dari kriteria karakteristik dari 7 gereja itu, sehingga nanti kira-kira ini ya, Bapak Ibu Saudara ini mengalami yang di mana gereja yang Anda bentuk atau Anda sedang bergereja, kira-kira suasana kondisinya itu seperti dari salah satu 7 gereja itu. Nah, mana yang kira-kira sedang Bapak Ibu Saudara alami dan perubahannya apa yang harus cepat kita rubah. Nah, malam hari ini kita akan membahas bagian berikutnya, yaitu tentang gereja sel atau gereja rumah. Bapak Ibu Saudara, gereja mula-mula itu bertumbuhnya di rumah-rumah ternyata, ya. Unsur kesetiaan yang intim dan tiap kali mengadakan perjamuan kudus bersama-sama dari rumah ke rumah, menyebabkan Tuhan menambahkan jumlah mereka tiap hari. Bapak Saudara, jadi apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula dalam kisah para rasul itu? Kalau Anda boleh melihat di sana, para rasul itu ya, dan semua orang-orang yang percaya dalam gereja mula-mula itu, mereka dikatakan tiap-tiap hari berkumpul bersama-sama. Nah, saya mulai membayangkan ya, bagaimana mereka bisa tiap hari berkumpul bersama-sama itu. Ya pasti tidak sepanjang hari. Mereka juga masih kerja, mereka juga masih mungkin ada kegiatan ini dan kegiatan itu dan yang lainnya ya. Tapi Alkitab mengatakan mereka tiap-tiap hari berkumpul. Dulu sebelum pandemi ini saya nggak bisa membayangkan ya. Tapi setelah ada pandemi seperti ini, saya baru sedikit terbuka gitu. Ternyata ada juga ya orang yang tiap hari bisa kumpul ya. Dulu kan saya pernah bikin dari hari Senin ya, pokoknya 7 hari full ya. Itu mereka semua bisa hadir gitu loh. Tiap malam kumpul, tiap malam kumpul, tiap malam kumpul. Dan jumlahnya dari pertama kali kumpul kita hanya sekitar berapa ya? Nggak sampai 30 lah itu ya. 31, kadang 28 orang. Sampai akhirnya nambah ya. Pernah nyampe sampai 140 orang ya. Sampai kita bikin 2 link itu. Nah, jadi kita pernah nyampe sampai di situ. Kumpul tiap hari, tiap hari, tiap hari. Jadi apa yang saya tidak mengerti ya, yang masih bingung apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula itu terjawab setelah saya mulai buka Zoom meeting. Tiap malam saya bikin acara online discipleship. Dan ternyata orang-orang itu bisa tuh
tiap hari ngumpul, walaupun di rumah masing-masing. Kalau dulu beda ya, karena tidak ada internet, tidak ada wifi ya, mereka harus jalan kaki untuk kumpul bersama. Yang membedakan cuma itu saja ya. Tapi kerinduannya itu yang saya tangkap Bapak Saudara ya. Kerinduannya. Walaupun ada fasilitas internet ya, walaupun ada fasilitas handphone ya, laptop dan sebagainya yang bisa Anda pakai untuk memfasilitasi untuk Anda bisa ikut acara online discipleship melalui Zoom meeting seperti ini atau Google Meeting ya. Nah, tapi kalau nggak ada kerinduan sama sekali, ya nggak akan nongol, nggak akan bergabung, bukan? Nah, ini dibangun karena sebuah kerinduan, ya, sehingga mereka bisa kumpul setiap hari sambil memecah-mecahkan roti. Ya, ada yang menafsirkan roti itu makanan. Jadi kalau ngumpul harus ada makanannya. Kalau nggak ada makanannya nggak ngumpul. Makanya orang Jawa bilang mangan orang mangan asal ngumpul. Tentang makan gitu loh ya. Tapi saudara, roti di sini bisa kita artikan juga adalah firman. Amin. Kan Yesus pernah berkata, akulah roti yang hidup yang turun dari surga. Makan Yesus, makan roti itu identik dan sama dengan makan firman. Amin. Nah, menu yang saya sajikan setiap kita kumpul, selain kita memuji, menyembah Tuhan, menu yang disajikan adalah firman Tuhan. Dan semuanya selama 1 jam lebih boleh makan firman. Amin. Nah, mereka kumpul sambil memecah-mecahkan roti. Roti itu dipecah. Ketika roti itu dipecah, ya, nah itu artinya apa? Siap untuk dinikmati. Nah, ketika orang menikmati roti itu, mereka mendapatkan energi, mereka mendapatkan makanan dari roti itu. Begitu juga setiap firman, saudara. Ketika firman itu disampaikan, ada revelation, ada pewahyuan, ada pengertian-pengertian yang baru, yang Tuhan boleh singkapkan. Walaupun mungkin materinya sama, walaupun mungkin ayatnya sama, walaupun mungkin yang memberitakan sama. Kadang-kadang, saudara, Anda boleh mendapatkan pengertian yang baru. Amin. Ya, Anda akan mendapatkan pengertian yang baru. Kenapa? Rema itu adalah firman yang bersifat personal, pribadi. Beritanya boleh sama, tapi pengertian yang Anda tangkap itu bisa berbeda. Amin. Setiap orang pasti punya kebutuhan masing-masing. Firman yang sama ini bisa menjawab kebutuhan orang yang beraneka ragam itu. Menurut fungsinya, menurut kebutuhannya masing-masing. Menurut juga kerinduan dari setiap hati yang berharap kepada firman yang akan menjawab dalam kehidupan dan kebutuhan mereka masing-masing. Amin. Nah, saudara, mereka berkumpul sambil memecah-mecahkan roti. Ya, ada yang bilang perjamuan kudus. Ya nggak apa-apa, ya nggak masalah. Ya, apapun yang diartikan oleh mereka dan apapun yang mereka lakukan dipraktekkan dalam kehidupan mereka, tapi mereka sudah melakukannya, yaitu berkumpul sehati. Ya, gereja itu adalah kumpulan dari beberapa orang. Ketika mereka berkumpul, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Itulah gereja. Dan Tuhan Yesuslah yang akan melakukan sesuatu karena Dia yang punya gereja itu dan Dia yang berdaulat. Ketika Anda sedang berkumpul, Dia yang punya acara. Itu bukan acara saya. Itu bukan acara Anda. Tapi itu acaranya Tuhan Yesus. Amin. Harusnya setiap ibadah itu diserahkan kepada Tuhan Yesus. Ya, saya ingat doa dari pendeta-pendeta lama ya. Bapak saya itu pendeta GPDI. Jadi saya mendengar sejak kecil itu doanya begini. Bapak surgawi, kami ucap syukur, kami berdoa, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam kuasa namamu, dalam nama Tuhan Yesus. Nah, tapi doa seperti ini kadang-kadang tidak ditangkap, tidak dimengerti. Hanya sebagai formalitas saja. Doa ya begitu, menyerahkan. Artinya diserahkan, ya.
Anda menyerahkan segala sesuatunya. Kendalinya adalah Dia. Dia yang mau beracara ketika Anda berkumpul itu loh. Ya, bukan acaramu. Bukan acaranya pendeta. Bukan acaranya organisasi. Tapi acaranya Tuhan. Amin. Acaranya Tuhan. Tuhan silahkan beracara. Memang saudara, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saya sebagai pembicara, saya juga harus punya persiapan. Apa yang akan saya bicarakan? Ayat-ayat apa yang perlu dipersiapkan? Kalau mesti buat slide, saya buat slide dulu, ya. Nah, itu untuk apa? Untuk mempermudah nanti pada waktu menyampaikannya kepada audiens, kepada jemaat yang ada, ya. Itu tujuannya. Tapi kalau Tuhan take over, Tuhan ambil alih, dan Tuhan bilang, persiapanmu nggak laku. Jangan paksain, ya. Tapi Tuhan, kan temanya begini, ya. Nah, Anda lebih nurut sama Tuhan atau enggak? Ya. Jadi kalau Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menguasai, yang punya acara di dalam kelompok-kelompok yang sedang berkumpul itu, biarkan Tuhan sendiri yang mengalir dalam kehidupan Anda. Silahkan Roh Kudus, kadang-kadang saya katakan gitu ya, silahkan Roh Kudus, take over, ambil alih semuanya. Kau ambil alih, ya, seluruh hidupku. Lah, saudara, nanti Roh Kudus akan leluasa, ya, mengatur segala sesuatu. Apa yang perlu Dia lakukan di tengah-tengah pertemuan yang kita adakan itu. Amin. Itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Ketika mereka bersatu hati, berkumpul bersama setiap hari. Alkitab mencatat, Tuhan menambah jumlah mereka. Ya. Sampai lebih daripada 3.000 orang bertobat. Saudara, kalau zaman sekarang, ya, angka 3.000 mungkin dianggap kecil. Tapi di waktu itu, angka 3.000 itu cukup besar. Amin. Karena apa? Ya fasilitas, saudara. Sekarang orang bisa mengumpulkan orang banyak dengan berbagai macam, ya. Karena ada satelit, ya. Jadi, Pak nih, satu kali Billy Graham, ya, khotbah di satu tempat. Itu satu stadion penuh. Nanti di kota lain atau di negara lain, ada panitia yang mengumpulkan, ya, melalui streaming seperti itu. Lalu dibuatlah, ya, seperti layar lebar seperti itu. Billy Graham-nya khotbah di sana, ya. Nah, di negara-negara yang lain yang melakukan streaming itu bisa mengumpulkan ribuan orang juga, betul nggak? Ya, bisa ratusan ribu ada di stadion yang ini dan itu, ya. Lah, kala itu nggak ada fasilitas seperti itu. Bisa ngumpulin 3.000 orang, itu wow keren, saudara. Itu nggak itu? Itu merupakan tuaian yang sangat-sangat luar biasa. Saya katakan, ya, walaupun ditulis hanya 3.000, kalau Anda bandingkan dengan penginjil-penginjil pendeta masa kini, yang sekali khotbah bisa sampai 800.000. Ya. Benny Hinn ketika ke Indonesia, itu di lapangan di Ancol itu 800-900.000 yang hadir. Ya. Nah, jadi kisah para rasul ini menulis jemaat mula-mula ini karena sepakat sehati bertumbuh sampai Tuhan menambahkan jiwa-jiwa mereka. Saya berharap Bapak Saudara, pertumbuhan, ya, tuaian jiwa-jiwa ini mulai terjadi. Amin. Melalui apa? Melalui gereja-gereja rumah. Melalui gereja-gereja sel. Ya. Nah, dengan kondisi pandemi seperti ini, sekarang kita perhatikan, ya. Banyak orang sekarang takut pergi ke gereja, bukan? Takut pergi ke gereja, ya. Nah, saudara, gereja yang biasanya dipenuhi dengan ratusan orang atau ribuan orang, mereka hanya beberapa orang aja yang berani datang. Dan karena mereka sudah dalam 1 tahun, 2 tahun ini, mereka bisa menikmati, ya, firman Tuhan, berkumpul, bersekutu dengan fasilitas Google Meet atau Zoom meeting, ya. Nah, sekarang mereka boleh dari rumah, boleh mengakses semuanya itu. Kayaknya enggan untuk beranjak, karena di luar banyak virusnya. Nah, saudara, sekarang kita lihat, ya, ini kondisi seperti ini, ya, ini mulai apa ya, mengarah kayaknya. Orang lebih mengerti. Ternyata, ya,
dengan berkumpul bersama di rumah pun, ini sebenarnya adalah sebuah gereja juga, ya. Nah, sekarang kita lihat kenapa ya jemaat di mula-mula itu disebut gereja sel atau gereja rumah. Mari kita melihat bersama-sama di dalam Roma pasal 16 ayat yang kelima. Roma 16 ayat yang kelima. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Ya, salam kepada Penetus, saudara seiman yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat, ya, di jemaat di jemaat di rumah mereka, yaitu kepada Epenetus. Ya, ini adalah buah awal, buah pertama di daerah Asia yang dimenangkan oleh Paulus, dan Paulus menyambut. Paulus menyapa, dikatakan jemaat di rumah, bukan jemaat di sinagog atau gereja yang ada kala itu. Ya, jadi pelayanan Paulus itu kayaknya, saudara, ya, membangun sebuah ministry, ya, dimulai dari rumah ke rumah, door to door. Ada orang ketemu, lalu diinjilin, penginjilan pribadi, lalu mulai nih, ya, didewasakan, ditumbuhkan. Bagaimana caranya? Diajar di dalam rumah mereka. Ya, diajar di dalam rumah mereka. Lah, saudara, kalau satu orang mungkin hanya menangani beberapa rumah, padahal jumlah penduduk kan lebih banyak. Bagaimana itu bisa menjangkau yang lainnya? Kalau penginjilnya atau pengajarnya cuma satu. Ternyata Paulus mencetak juga para pengajar-pengajar. Dia melihat ada orang-orang yang lebih dahulu bertumbuh, mereka diangkat atau dipercayakan oleh Paulus untuk mengajar yang lainnya. Ya, dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-19-nya. Kita lihat di sini. 1 Korintus 16 ya, ini ayat 5, sekarang ayat 19. Salam kepada jemaat dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priskila, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Ya, nah saudara, ada juga yang muncul. Ya, Paulus memberi salam. Ada jemaat-jemaat yang ngumpul di rumahnya Aquila dan Priskila. Ya, nah jemaat-jemaat itu ngumpulnya di sana, di rumah ini. Ya, nah terus Kisah Para Rasul 2. Ayat 46 sampai ayat yang ke-47. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka itu berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, apa yang dilakukan oleh para rasul ini dalam gereja mula-mula ini ternyata membawa efek dampak yang luar biasa. Ya, mereka disukai. Tiap-tiap hari mereka memuji Allah. Disukai oleh semua orang. Ya, orang suka. Jadi ini pertemuan, perkumpulan mereka itu enggak meresahkan lingkungannya, enggak. Ya, ada orang yang kumpul meresahkan lingkungan, ya, sehingga di demo. Nah, tetangganya enggak suka. Kenapa, saudara? Tetangganya itu pada suka, orang-orang di sekitarnya pada suka. Saudara, ya, saya punya pengalaman begini. Kami di Jabodetabek ini, ya, menyewa sebuah sekretariat. Jadi sekretariat ini sebuah rumah. Dulu sebenarnya ini tempat rumah ini cukup besar di Hook gitu ya. Dulu pernah dipakai sekolahan TK, ya, Tiara Kasih namanya. Lalu sekolahnya pindah, rumahnya kosong. Lalu Pak Andreas waktu itu karena di Greenville itu sering kebanjiran, mau pindah sekretariat. Lalu saya tawarkan, Pak, kalau mau nggak di dekat rumah saya, satu komplek dengan saya. Saya di Blok O, itu adanya di Blok C, ya, di Metro Permata. Nah, saudara, akhirnya
Setuju Pak Andreas ya. Oke, sekarang saya pindah sekretariatnya di kompleks saya ya, di Metro Permata situ. Nah, saudara disewa di situ. Ya, itu kan lingkungannya lingkungan rumah ya. Pertama memang saya sudah kenal juga dengan orang-orang yang ada di situ. Nah, lambat laun saudara, awalnya hanya untuk kalau Pak Andreas datang dan orang-orang yang mau didoain, konseling seperti itu. Nah, itu kan yang datang cuma 1, 2 orang, 3 orang, atau 2 mobil aja gitu ya. Nah, yang datang ke Pak Andreas gitu. Dan ya doanya Pak Andreas juga nggak teriak-teriak seperti itu ya. Tapi saudara, lambat laun ya, karena tempat itu sudah kita sewa. Lalu murid-murid yang ada khususnya di Jakarta Barat nih ya, yang dekat dengan lingkungan itu sama daerah Tangerang. Nah, itu bilang, Pak, bagaimana kalau bikin fellowship dan kelas umum pemuridan. Akhirnya saya buat di situ ya, setiap hari Rabu itu ada kelas pemuridan, lalu siang ya, lalu hari Minggu itu ada fellowship dari jam 3 ya, 3 itu sampai jam 6 kadang-kadang seperti itu. Nah, saudara, yang datang tambah hari tambah banyak ya. Dan kita mulai memuji menyembah Tuhan. Memuji menyembah Tuhan, ditambah lagi ada tim bilang gitu, harus ada doa syafaat. Ayo doa di situ lagi ya. Nah, jadi mulai musik jeng 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 jeng, katanya kalau dites kan begitu. Jeng jengnya mana Pak? Lah gitu ya gitu. Lah itu. Mulai saudara itu loh, gedebak gedebuk mulai seperti itu. Lah, ini kan tembok mepet dengan rumah orang, tuh enggak ya? Nah, walaupun sebelah kosong, ya loh. Nah, tapi sebelah itu adalah Pak Haji, saudara. Sebelah itu baru saya tahu itu Pak Haji, saudara. Lah, waduh saudara itu. Kami rame-rame memuji, menyembah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan gitu ya. Memang tidak ada teguran, nggak ada segala macam gitu. Saya nggak berpikir yang bagaimana ya, respon mereka itu apa. Kalau depan rumahnya itu orang Kristen dan mereka kenal ya, dan mereka bilang bersyukur lah gitu, ada pujian penyembahan di sini. Lah, saya cuma persoalkan sebelah saya ini karena Pak Haji. Itu kali orangnya keluar. Saya juga lagi keluar dari sekretariat itu mau pulang ya. Lah sapaan saya sapa, selamat sore Pak, selamat sore gitu ya. Nah, saudara, nah terus satu kali kami libur panjang saudara ya. Waktu itu kenapa itu libur panjang ya. Nah, terus nggak sering apa ya, nggak ada pujian penyembahan itu. Pak Hajinya tuh bilang gini, Pak, kenapa sudah lama kok nggak ada acara, gitu. Kenapa Pak? Gitu. Iya, gitu. Kalau Bapak itu dengan orang-orang itu bikin begitu, rasanya kok enak ya. Rasanya kok enak seperti itu loh. Tapi kalau nggak ada begitu, saudara, ya, itu dia merasakan kayak ada hadirat apa nggak mengerti, ya. Nah, kayak ada hadirat apa nggak, dia nggak curhat seperti itu. Nah, dari situ saya melihat, ya, kalau kita memang tulus dalam melakukannya. Ya, ketika memuji menyembah Tuhan, ya, lingkungan itu sebenarnya harusnya menikmati damai yang kita lepaskan. Dalam doa kadang-kadang saya berdoa, Bapa Surgawi, kami memberkati tetangga kiri, kanan, muka, belakang kami. Damai sejahtera Allah kiranya mengalir. Setiap kehadiran kami boleh menjadi berkat atas mereka semuanya. Amin. Nah, jangan sampai perkumpulan Anda itu dilemparin batu ini dan itu ya. Nah, saudara, kalau sampai seperti itu, saudara, ada beberapa kelompok orang ya yang ngomong gini, Pak, di lingkungan saya nggak bisa seperti di situ, Pak. Ya, sebenarnya apa? Ya, semua itu tergantung roh, saudara. Ya, tergantung roh. Ya, kalau roh yang ada dalam diri Anda itu, ya, pantas untuk itu tergantung sih, ya, bagaimana niat pikiran Anda, ya, itu akan mempengaruhi reaksi orang di sekitar Anda. Saya kasih tahu ya. Jadi niat keinginan yang ada di dalam hati Anda itu akan mempengaruhi lingkungan Anda sebenarnya. Nggak peduli lingkungan Anda seperti apa. Karena semua itu bisa dikendalikan di dalam roh sebenarnya. Ya. Nah, Bapak Saudara, zaman itu dalam kisah para rasul ini, mereka berkumpul sehati sepakat setiap hari, ya. Tuhan menambah jumlah mereka karena mereka disukai oleh semua orang.
Nah, Bapak Saudara, setelah mereka berkumpul dan orangnya semakin bertambah, apa yang dilakukan? Para rasul ini mulai mengutus orang-orang yang sudah mulai bertumbuh, mereka ya mulai diutus untuk apa? Menjadi utusan-utusan untuk memberitakan Injil ya ke daerah-daerah yang lain dengan membuka pola yang sama. Ya, datang ke rumah-rumah lagi, bikin lagi acara-acara. Jadi ini banyak sekali nanti saudara. Rumah ini ada wilayah ini, rumah ini rumah. Maka disebut gereja rumah atau gereja sel. Ya, nah ini induknya nanti satu. Induknya adalah gereja kota itu tadi atau gereja pusatnya, ya, gereja kotanya, ya, atau gereja lokalnya, yaitu lokal yang ada di dalam kota-kota yang mereka tinggal di situ. Nah, Bapak Saudara, mereka diutus. Nah, perhatikan di sini sekarang pengutusan. Dari kesehatian dalam gereja-gereja rumah itu bertumbuhlah karunia-karunia Roh Kudus hingga muncullah orang-orang yang diutus Roh Kudus langsung melalui nubuatan. Ya, ternyata mereka ketika berkumpul begitu ya, mereka menyembah, memuji Tuhan. Karunia-karunia itu mulai bermunculan. Ya, ada yang dapat karunia ini, karunia itu, dapat karunia kesembuhan. Ayo pergi sana, sembuhin orang sakit. Karunia mengusir setan. Sana, pergi, usir setan-setan. Ya. Jadi setiap yang punya karunia-karunia itu diutus. Jadi pelayanan mereka pergi bukan kemauan sendiri, bukan. Jadi mereka diutus dari sentralnya. Ya, dari kelompok gereja lokal yang ada di kota itu, mereka mengutus, ya. Nanti kalau ditanya, Mama, kamu dari mana nih? Dia bilang, aku diutus dari gereja lokal ini. Dari kelompok pusatnya. Ya. Nah, mereka pergi, diutus. Nah, Saudara, sekarang kita lihat ya, dalam Yohanes pasal 20 ayat 21. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Amin. Saudara, pengutusan itu adalah pola yang dibangun di alam roh pertama kali. Yesus datang ke dunia ini bukan semaunya sendiri. Dia ada di dunia karena diutus Bapaknya. Ya. Aku ada ketemu dengan manusia, menyelamatkan manusia, itu karena Bapak yang mengutus. Berdasarkan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengutus anaknya atau mengaruniakan anaknya yang tunggal itu untuk turun ke dunia ini. Jadi apa yang dikerjakan oleh Yesus ini semuanya, ya. Yesus ketika mau melakukan apa-apa, dia tanya sama yang mengutusnya. Programnya apa ini? Tanya sama Allah Bapa itu, ya. Nah, sekarang ketika Tuhan Yesus mendirikan gerejanya di muka bumi ini, dia berkata juga, ya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Amin. Itu ya. Jadi ini bukan sesuatu yang liar, bukan. Bukan sesuatu yang liar. Jadi polanya kembali. Anda harus tahu betul, ya, segala sesuatu yang Anda lakukan itu atas dasar diperintah oleh Tuhan. Itu agendanya Tuhan. Itu acaranya Tuhan yang punya gereja itu loh. Karena Anda berjalan, Anda bergerak, Anda melakukan sesuatu itu karena diutus oleh Tuhan. Ya. Jadi kalau ada orang mungkin melakukan sesuatu, ya, lalu ketemu dengan kami, saya tanya dulu, ya, disuruh Tuhan enggak ini? Disuruh Tuhan atau enggak? Ya. Nah,
Boleh nggak tanya gitu? Boleh. Karena setiap pelayanan sekarang kita harus mulai ngerti. Kalau nggak disuruh Tuhan, jangan Anda lakukan. Karena apa-apa yang nggak disuruh Tuhan, kalau Anda lakukan, mungkin ada hasilnya, tapi nggak ada nilainya. Tapi kalau apa yang Anda kerjakan itu disuruh oleh Tuhan, Dia yang menyuruhnya, Dia memperhatikannya, Dia menilai. Kalau pantas dapat nilai, sama Dia dikasih nilai. Ya, kalau kurang benar, sama Dia diarahkan. Nggak gitu caranya, ya enggak? Ya, tapi kalau yang Anda lakukan itu semau Anda sendiri, ya pekerjaan Anda sendiri, ide Anda sendiri, nggak ada yang ngontrol, ya, nggak ada yang ngontrol. Nah, di sini bedanya. Makanya tadi dikatakan, ya, rasul-rasul itu mengutus orang-orang yang dipenuhi dengan karunia-karunia itu untuk pergi. Pengutusan, ya, pengutusan. Kisah pasal 13, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar. Ya, ini jemaat rumah. Di Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah mereka menumpangkan dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ya, jadi satu hari dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, dan sebutkan sini ada Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Ya, lalu mereka di dalam pengurapan atau dalam hadirat Allah yang seperti itu, tahu ada yang bernubuat. Ya, ini bukan nubuat, tapi nubuat. Ya, bukan buat lu. Ya, tapi ini nubuat. Khususkanlah Barnabas dan Saulus untuk sebuah tugas. Mereka berdoa untuk Barnabas dan Saulus itu, mengutus, melepaskan. Jadi pelayanan dari Barnabas dan Saulus sebelum namanya diganti jadi Paulus, ya, itu dia bukan karena dia mau sendiri pelayanan, enggak. Dia diutus. Yang mengutus siapa? Ada hikmat ketika mereka sedang berkumpul, Roh Kudus sendiri, ya, menunjuk Barnabas dan Saulus ini untuk pergi mereka, ya. Lalu mereka mendoakan dan memberkati mereka, lalu menyuruh mereka untuk pergi untuk sebuah tugas, ya. Anda tahu, ya? Lah, mulailah Barnabas dan Saulus pergi, ya. Saulus akhirnya namanya diganti jadi Paulus. Nah, sekarang kita sebut aja Barnabas dan Paulus. Mereka ini sebenarnya adalah pasangan yang diutus oleh rasul-rasul dari Antioquia ini untuk pergi, ya. Nah, mereka membawa anak buah masing-masing, ya. Nah, lalu sampai satu hari terjadi perdebatan antara Barnabas dan Saulus atau Paulus ini, sehingga Paulus dan Barnabas akhirnya berpisah, ya. Tapi bukan berantem. Ya, kenapa? Anda tahu kasusnya, ya. Jadi Barnabas dan Paulus itu, Barnabas itu orangnya sabar, ya, orangnya tekun, orangnya telaten, seperti gitu loh, ya. Ngopenin orang itu telaten, jiwa gembala mungkin, ya. Nah, Paulus itu orangnya prinsip, orangnya tegas, ya, saklek seperti itu. Itu Paulus. Nah, ketika itu ada anak buahnya Barnabas nih, ya. Ini udah diajak, tahu-tahu minta izin pulang.
Masih mbok-mboken gitu loh ya. Pengen sedikit-dikit pengen pulang, dikit-dikit pengen pulang, dikit-dikit pulang ini. Paulus bilang gini, kamu itu mau melayani. Dengar, kalau mau melayani, harus total. Gak boleh begitu. Ya lah. Tapi gini. Nah kalau kamu masih begitu, ya sudah. Kalau sekali kamu pulang, jangan balik. Paulus ngomong begitu. Ya. Kalau kamu benar-benar mau pulang, jangan balik ya. Barnabas belain. Jangan gitulah. Lah mungkin dia kangen sama emaknya. Ya gitu loh. Biarinlah segala macam. Oh nggak bisa. Betul nggak ya? Nggak bisa. Paulus bilang begitu. Ya loh. Ya gini aja. Ya. Kalau memang prinsip kamu seperti itu. Oke gini ya. Kita pisah aja. Aku tungguin dia pulang. Kalau dia pulang ya balik lagi. Aku tungguin dia. Kalau kamu nggak mau terima dia, aku yang terima dia. Tapi aku nggak mau. Ya sudah kita pisah di sini. Nah, perpisahannya di situ, saudara. Antara Barnabas dan Paulus. Tapi mereka tetap bersahabat, ya. Hanya prinsip dasar aja di situ. Tapi mereka akhirnya mengembang. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Sama-sama mengembangnya, saudara. Ya. Nah, bukan berarti, saudara, ketika diutus dan itu adalah suara Roh Kudus, tidak ada masalah di depannya. Ada, saudara. Tapi masalah itu bukan dari orang kedua tersebut ya. Ada orang pihak ketiga ya yang menjadi alasan ya. Jadi bukan karena Barnabas sama Paulus, bukan. Itu karena muridnya Barnabas yang masih itu nggak bisa diterima oleh Paulus kala itu. Jadi perpecahan antara Barnabas dan Paulus itu bukan pribadinya Barnabas dan Paulus, bukan. Ya. Karena mereka punya prinsip yang berbeda. Tapi dua-duanya sebenarnya tim. Ya, tim. Nah, ini penting sekali, saudara. Sekarang sebagai gereja Tuhan, khususnya revival total ministry ini, ya, kami ya tahun lalu dalam Rednas, ya, kita sedang mengadakan pemetaan rohani. Lalu kami sarankan kepada para ketua kota, koordinator-koordinator kota, RTM yang ada di kota mana saja, untuk segera membentuk teamwork, ya, membentuk teamwork. Entah sudah dijalankan atau belum, ya. Tapi itu sudah, ya, beberapa pemimpin kami briefing, ya. Ada beberapa kota kami briefing bersama. Lalu arahannya cuma satu ini, cepat buat teamworknya. Nah, saudara, kalau nggak ada teamworknya, saudara, di sini nggak ada orang-orang yang bekerja, nggak ada orang-orang yang punya hati ke sana, siapa yang mau diutus? Kita tahu, ya, hari-hari ini adalah saat-saat banyak tuaian-tuaian yang sedang, ya, terjadi, ada di sekitar kita. Ladang sedang menguning, sudah menguning, siap untuk dituai. Banyak orang yang sedang kena masalah, banyak orang yang butuh didoakan, banyak orang yang butuh dinasehati, banyak orang yang masih butuh dihibur. Betul nggak? Nah, tapi saudara, kurang tenaga. Sehingga dari kota lain import hamba Tuhan atau orang yang mendoakan dari kota lain. Harusnya saudara, Anda yang ada di kota itu, kehadiran Anda sebagai gereja ada di situ, kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi jawaban atas kotamu. Menjadi jawaban atas daerahmu. Amin. Ya, sehingga orang-orang yang ada di situ tidak mencari orang-orang hamba-hamba Tuhan yang dari luar kota itu. Nah, sekarang mulai disadarin ya, pembentukan tim itu perlu. Ya, sekarang perhatikan slide berikutnya ini. Tuhan Yesus juga ya. Ini Tuhan Yesus di tengah ya. Ketika mengutus murid-muridnya, muridnya diutus bukan satu-satu. Mereka diutus berdua-dua, ya. Ayo pergi berdua-dua ya. Supaya mereka saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain.
perkembangan pelayanan Injil dilakukan dengan pembentukan tim-tim pelayanan. Berdua-dua sejak Tuhan Yesus mulai mengutus muridnya berdua-dua. Ayatnya ada di dalam Markus pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Nah, saudara, saya tidak mau bicara tentang alas kaki atau dua baju pinggangnya. Tapi di sini saya mau menekankan lebih kepada pengutusannya. Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid itu. Dan mengutus mereka berdua-dua. Seperti gambar ini tadi ya. Nah, Tuhan Yesus mengutus mereka. Nah, ketika mereka diutus oleh Tuhan Yesus, dikatakan, ya, Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Jadi ketika Tuhan Yesus atau gereja, orang-orang tim yang dibuat ini, yang diutus itu, ya, disuruh pergi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya menyuruh mereka pergi gitu aja. Dilengkapi, diberi kuasa. Ya, tergantung nih saudara. Kalau tim ini disuruh pergi untuk kepada orang yang sakit, mendoakan orang sakit, Tuhan yang menyuruh, Dia akan memberikan apa? Kuasa kesembuhan. Sehingga ketika tim yang diutus ini pergi ke tempat orang sakit itu, dia tumpangkan tangan atau dia berdoa untuk orang yang sakit itu dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Sembuh nggak kira-kira? Sembuh. Kenapa? Karena dia diutus, dilengkapi, ya, diutus kepada orang sakit, dilengkapi dengan kuasa kesembuhan. Kalau diutus untuk melakukan mujizat, dia bisa juga. Contoh Elia, itu enggak ya? Elia itu diutus oleh Tuhan untuk bernubuat awalnya. Ya, tidak akan turun hujan selama 3,5 tahun. Betul. Ketika nggak turun hujan, terjadi kekeringan. Tapi Elia dipelihara oleh Allah di sungai Kerit ya. Sampai akhirnya sungai itu kering. Tuhan mengutus lagi untuk dia pergi ke Sarfat, ke janda Sarfat itu. Disitulah ya kita lihat bagaimana orang yang diutus oleh Tuhan ke sana ini. Bukan kepada orang kaya yang bisa memelihara dia. Ternyata kepada orang sejanda yang miskin, yang hanya punya segenggam tepung, dan dia berkata, ini tepung terakhir yang akan saya buat apem, besok kami menunggu mati dengan anakku. Karena udah nggak ada lagi hartanya. Ya, tapi saudara, Elia di situ menjadi blessing, betul nggak? Nah, berikan dulu buat aku, selebihnya buat kamu. Mereka bisa makan sampai musim menuai, ya bukan hanya menanam, menuai kembali dan berhidup normal kembali, saudara. Ya, janda itu tidak jadi mati. Kenapa? Ketemu dengan Elia yang diutus oleh Tuhan. Ya, dilengkapi, saudara. Jika Anda mau disuruh untuk melakukan mujizat, Tuhan akan memberikan juga karunia mujizat di dalam diri Anda. Amin. Jadi ini keuntungannya. Setiap pelayanan yang diutus, yang mengutus akan bertanggung jawab untuk membekali, ya, melengkapi yang diutusnya. Dan sekarang konsep yang mengutus ini adalah membentuk tim. Ya, mereka tidak diutus satu-satu, tapi mereka diutus berdua-dua. Amin. Nah, saudara, Yesus bukan hanya mengutus 12 muridnya tok, saudara, ya. Tapi, ya, Yesus juga mengutus 70 murid. Ini link kedua ya. Link pertama ini adalah 12 murid. Link yang kedua adalah link
murid ke 70 murid. Ya. Nah, sekarang lihat dalam Lukas pasal 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 ya, 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya, ya. Nah, Saudara, jadi tadi 12 murid disuruh berdua-dua, ini sekarang 70 murid dia diutus, ya. Nah, Saudara, ketika ya 70 murid ini berjalan dan mulai pergi karena diutus oleh Tuhan, dia mulai pulang, waktu pulang melapor kepada yang mengutusnya, kepada Tuhan Yesus, ya. Dia bilang, "Guru, wow, keren. Wow, hebat. Wow, dahsyat. Wow, luar biasa. Apanya yang luar biasa? Apanya yang hebat? Apanya yang dahsyat?" Murid-murid ini cerita, wah, tadi aku doain orang sakit sembuh, ya lah. Tadi aku berdoa untuk ini, ya lah, terjadi mujizat. Tadi ada orang sedih, saya doain, ya lah. Roh sedihnya hilang, jadi bersuka cita, ya. Tadi aku lihat ada orang buta, saya doain melek. Ada mujizat. Ada orang timpang, doain, berjalan. Ya. Ceritanya begitu, ya. Ada satu lagi yang cerita. Itu mah biasa. Ya, satu ini lebih hebat dari semuanya itu. Apa itu? Aku lihat iblis jatuh dari langit. Aku lihat iblis jatuh dari langit. Tak tengkengnya keluar. Jatuh gedebuk. Dari langit. Wah, bayangin ya. Jadi yang diutus itu pulang pada laporan, Saudara. Maksud saya ya, ngerti ya? Karena apa? Mereka pergi dilengkapi dengan kuasa oleh Tuhan Yesus, maka mereka mengadakan banyak perkara, banyak mujizat yang mereka lakukan. Nggak heran mereka pulang pada laporan kepada Tuhan Yesus ini, ya. Nah, yang pada saling menonjolkan, ya. Wah, aku hebat gini. Nah, yang satu nggak kalah hebat tadi. Itu apa itu? Iblisnya aja jatuh. Nah, lalu Yesus mendengahin mereka. Oke, aku lihat. Memang aku lengkapi kamu dengan kuasa, ya. Tapi ya jangan seneng, ya. Kalau kamu bisa nengking setan, jangan seneng kalau kamu hanya bisa menyembuhkan orang sakit, jangan seneng kalau kamu bisa bikin mujizat, ya. Tapi berbahagialah jika namamu tercatat dalam buku kehidupan. Kata Tuhan begitu, ya. Ya. Nah, jadi itu semuanya, ya, bisa kamu lakukan. Sebenarnya Tuhan itu ngomong gini, ya. Bukan karena kamu bisa. Itu pekerjaanku. Aku utus kamu. Aku lengkapi kamu. Sehingga apa yang kamu kerjakan bisa berhasil. Sebenarnya yang harusnya bangga bukan kamu. Yang harusnya bangga saya. Betul nggak? Aku utus kamu, kamu melakukannya dan terjadi sesuai seperti apa yang aku inginkan. Yang bangga siapa? Yang mengutus dong harusnya, betul nggak? Nah, yang diutus ini hanya menjalankan keinginan, perintah, tujuan dari yang mengutusnya itu. Ya, ketika dilaporkan seperti itu, Yesusnya cuma geleng-geleng loh. Kenapa lu yang bangga? Gua yang harusnya yang bangga, ada nggak ya? Lah banyak orang kadang-kadang keliru, ya konsepnya gitu. Kalau dia bisa melakukan begini, dipikir dia bisa, enggak. Ya, semuanya itu karena Tuhan, amin. Karena Dia yang menyuruh. Tugas kita adalah membentuk timnya, amin. Buat persiapannya. Siap untuk diutus oleh Tuhan. Ketika hatimu siap, waktumu ada, dan Anda rela untuk diutusnya, nanti Dia bilang, sini. Aku utus engkau, ya. Ya, siapa? Nah, panggil aja, bukan sebutnya. Namanya Andreas Daryanto. Sini, tak utus kamu.
Mana? Ya, lah. Saudara. Nah, siapa tahu, saudara. Tuhan itu punya cara tersendiri, ya, punya waktu tersendiri. Apa yang tak pernah muncul dalam pikiran Anda, itu kadang-kadang rencana Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, itu kesaksian dari banyak orang yang akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan. Nggak pernah terpikir dia jadi seperti ini sekarang ini. Itu semua karena apa? Kedaulatan Allah di dalam kehidupan mereka. Amin. Nah, saudara, pengutusan itu terus dilakukan. Bahkan semakin luas. Menjangkau kota-kota yang semakin besar. Contoh lagi. Dalam Kisah Para Rasul, pasal 8. Ketika rasul-rasul di Yerusalem, perhatikan ya, mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ya, nah, saudara, sekarang kita perhatikan di sini. Ya, cerita ini di dalam Alkitab ini, kisah ini, ya, di mana sebelumnya rasul-rasul ini mengutus, ya, namanya Filipus, ya. Filipus ini diutus. Dia menjadi penginjil dari kota ke kota dengan banyak mengadakan mujizat. Kalau Anda tahu ceritanya, ada satu orang namanya Simon, tukang sihir, ya. Itu tunduk takluk kepada Filipus itu. Lah, terjadilah saudara kebangunan rohani. Ya, tuaian besar terjadi di Samaria. Nah, dari sentral, ya, dari pusatnya, dari gereja pusatnya di kota itu, rasul-rasul mendengar bahwa di Samaria terjadi tuaian yang besar seperti itu. Makanya rasul-rasul mengutus Petrus dan Yohanes untuk pergi ke sana. Ya, untuk apa? Memfollow up pelayanannya. Jadi ada follow up-nya juga nih, ya. Nah, saudara, apa yang sudah dipercayakan mungkin ya, ada para koordinator atau ketua-ketua di daerah, ya. Ketika mungkin ya di daerah ini mulai terjadi pergerakan yang luar biasa, nanti dari pusat ya akan mengutus beberapa orang untuk apa? Untuk melengkapi. Ini bagus sekali ya. Nah, akhirnya Petrus dan Yohanes datang ke situ. Dia menumpangkan tangan ke atas orang-orang itu. Saudara perhatikan ya. Filipus itu ya, dia melakukan banyak mujizat di kota itu. Tapi Petrus dan Yohanes ini beda. Dia nggak melakukan banyak mujizat. Melengkapi orang-orang yang dimenangkan oleh Filipus. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang yang menerima Roh Kudus siap juga untuk melakukan mujizat. Itu yang ditangkap oleh Simon, tukang sihir. Ya, wow, kalau Filipus melakukan banyak mujizat, Petrus dan Yohanes membuat pabriknya mujizat. Tukang membuat mujizat. Enggak heran ini, ya. Simon tukang sihir ini datang kepada Petrus. Tolong bro, tumpang tangan saya dan berikan yang itu, kuasa itu, supaya aku bisa seperti Filipus melakukan mujizat-mujizat itu. Tapi Petrus berkata, ya, kamu tidak pantas mendapatkannya, karena aku lihat hatimu hitam, ya, hatimu hitam seperti itu. Bertobatlah, ya. Dia mau codorkan duit juga untuk membeli karunia itu. Petrus bilang apa? Nyahlah, binasalah kiranya engkau dan duitmu itu. Sang kamu, karunia bisa engkau beli dengan duit.
Ya, wah, ya saudara, itu Simon tukang sihir ketakutan luar biasa. Akhirnya dia bertobat, saudara, ya, minta ampun karena berpikir seperti itu. Nah, saudara, ya, jadi ada yang diutus pertama, ada yang diutus yang kedua juga ya. Yang diutus pertama untuk membuka akses dulu, ya, sehingga banyak sekali jiwa yang bertobat. Yang diutus yang kedua adalah orang-orang yang melengkapi pelayanan yang diutus yang pertama itu, saudara. Ya, nah, saudara, sekarang kita perhatikan, saudara. Tadi ya tentang Paulus dan Silas tadi, tentang perselisihan mereka. Ini ayatnya ada di sini, ya, Bapak-Ibu sudah tahu. Kisah 15 ayat 39 sampai ayat yang ke-41. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga ternyata berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus membawa Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat yang ada di situ, ya. Nah, Barnabas itu dia membawa Markus namanya, ya. Lah Markus itu yang masih kolokan tadi itu. Paulus membawa juga anak buah, anak rohaninya, namanya Silas. Ya, akhirnya mereka berpisah. Ya, Barnabas bersama dengan Markus, Paulusnya bersama dengan Silas. Sehingga ada cerita di dalam Alkitab, Paulus dan Silas masuk penjara, betul? Nah, pada waktu pengutusan awal yang diutus Barnabas dengan Paulus. Kenapa di lapangannya ternyata Paulus kok bersama dengan Silas? Barnabasnya kemana? Ini jawabannya, ya. Ternyata Barnabasnya memihak kepada Markus, ya. Nah, yang Paulus gak suka karena masih kekanak-kanakan seperti itu. Dia bawa Silas. Dia bersama dengan Silas. Akhirnya ditangkap, masuk ke penjara bersama dengan Silas. Di penjara itu mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Penjaranya rontok, rantainya lepas semuanya, dilepaskan dengan ajaib oleh Tuhan di situ. Nah, Bapak Saudara, saya harap mulai ya, bentuk kelompok-kelompok ini merupakan sel sebuah tubuh, itu enggak ya? Ini sebenarnya terdiri dari berbagai macam sel, bukan? Ya, sel ini, sel itu, sel ini dan sel itu. Kadang-kadang kalau ada orang sakit, ya, mengalami sakit sesuatu gitu, lalu dokter bilang, oh ini bagian selnya ini yang rusak, sehingga mempengaruhi bagian ini, ya. Nah itu adalah anggota atau bagian dalam tubuh itu. Gereja, berbicara gereja bukan gereja gedungnya atau organisasi, tapi kita berbicara tentang tubuh Kristus. Amin. Nah, kelompok-kelompok yang membangun dirinya, inilah sel daripada tubuh itu. Kalau hari ini memang sudah terlanjur banyak merek organisasi, ya kita nggak usah peduli, ya Bapak dari gereja mana, organisasi apa. Bagi saya tidak masalah, ya. Yang penting kita satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Itu yang saya lakukan. Ya, saya kadang-kadang bersekutu, bertumpul, bertemu atau mengajar, sharing, doa bersama dengan dari berbagai macam denominasi. Ya, ada Katolik, ada Protestan, ada Pantekosta, ada Injili, ya, ada Baptis. Saya nggak peduli. Ya. Saya tetap menganggap kalau engkau menerima saya menerima kamu, kita satu tubuh. Kita adalah tubuh Kristus, amin. Nah, karena negara kita ini adalah negara hukum, sehingga kita harus punya badan hukum, ya. Nah, kami juga punya badan hukum. Tapi badan hukum yang Anda buat itu, ya, untuk persyaratan supaya Anda boleh beraktivitas di negara Republik Indonesia ini, jangan sampai ini memisahkan kita. Menghalangi persatuan tubuh Kristus itu. Amin. Nah,
Merek itu nggak beda. Ya, di rumah saya, ya di lemari saya banyak merek baju, ya. Saya punya baju batik, ada yang batik keris, ada yang batik apa, batik apa, batik apa, batik apa, dari yang mahal sampai yang murah. Yang keris bisa sampai 1 juta lebih, itu kan? Nah, ada yang batik yang 40.000 juga ada. Tergantung merek dan kualitasnya ada di situ. Nah, itu baju nggak pernah berantem tuh. Dan kadang-kadang saya pakai yang mana gitu, karena saya suka warnanya. Nah, motifnya kadang-kadang saya pakai. Saya kadang-kadang sampai lupa. Ini tadi saya pakai itu si keris atau batik yang lainnya. Bagi saya tidak masalah. Itu hanya perlengkapan bagi tubuh saya aja, amin. Ya, sel-sel itu sama. Itu memperlengkapi tubuh aja. Ya, jadi Anda bukan tubuh sendiri. Itu memperlengkapi tubuh, bentuk tim, menjadi kesatuan sebuah sel namanya. Ya, apa yang Anda lakukan itu untuk menunjang kemajuan daripada tubuh Kristus, itu tujuannya. Bukan membesarkan mereknya. Merek nggak ada apa-apanya. Merek itu hanya berlaku ketika masih ada di toko. Dan itu menentukan nilai harganya saja. Ketika sudah Anda miliki, merek itu sebenarnya nggak berpengaruh dalam hidup Anda sih. Ya, nggak berpengaruh sama sekali. Tujuannya sama sih, satu. Kalau Anda beli baju tadi, hanya untuk tubuhmu, bukan? Merek mahal, sama merek yang murah, harga mahal dan murah, ya, tujuannya sama. Ketika Anda pakai, orang hanya melihat, oh, cocok nih. Ya, untuk siapa? Untuk saya. Ya enggak? Nah, Anda perhatikan ya, sel dibuat bukan untuk membuat sebuah tubuh sendiri. Tapi untuk kebutuhan dan menunjang tubuh Kristus yang ada di muka bumi ini yang dibangun oleh Tuhan Yesus. Nah, di dalam Alkitab ada pasangan-pasangan yang dicatat melayani bersama, ya. Ada pasangan suami istri yang sehati juga, merupakan tim yang sangat efektif dalam pelayanan pertumbuhan tubuh Kristus, ya. Nah, ini contoh-contoh kalau Anda lihat di dalam kalangan para hamba Tuhan, ini contoh aja, ya. Kisah 18 24 sampai 26. Sementara itu datanglah di Efesus seorang Yahudi bernama Apolus yang berasal dari Alexandria, ya. Jadi ada seorang namanya Apolus dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal kitab suci. Ya, kalau ngomong loncer, ya. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti, ia mengajar tentang Yesus. Ya, tetapi Apolus ini hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dengan teliti menjelaskan kepadanya tentang jalan Allah. Ya, perhatikan saudara, ada tokoh yang populer namanya Apolus dari Alexandria. Ya, makanya Paulus berkata gini, ya, aku menanam, Apolus menyiram. Ya, nah. Jadi Apolus itu termasuk, ya, orang beken zaman itu, ya. Sehingga Paulus itu membandingkan dirinya dengan Apolus. Ya, aku menanam, Apolus menyiram. Apolus yang mana? Apolus yang ini dari Alexandria ini. Ya. Dia orang yang sangat fasih dalam berbicara. Dia mengajar dengan teliti, dikatakan. Ya. Kurang apa, saudara? Ya, dia sudah diterima dan diakui, dikagumi di rumah Allah pada waktu itu. Ya, di sinagog dia berbicara di bait suci. Ya, Aquila dan Priskila mendengar khotbahnya Apolus ini. Wah, semua orang terpesona. Tapi ketika dia mendengar, Aquila dan Priskila ini mulai menyimpulkan,
atau menilai, mengerti ya, sebenarnya Apolos ini hanya berbicara sekitar baptisan Yohanes. Walaupun itu secara detail dilakukannya. Wah, saudara, ini orang berpotensi nih. Ya, tapi kenapa hanya segini nih yang dilakukan? Hanya sampai kepada baptisan Yohanes. Sayang banget nih. Dia berpikir gitu ya. Akhirnya setelah Apolos selesai khotbah, dipanggil ya. Bro, boleh nggak datang ke rumah kita? Makan-makan yuk. Ya, dia ajak makan, masuk ke rumah dia. Ketika ada di rumahnya Aquila dan Priscilla ya, memberitahu kepada Apolos itu ya, tentang apa? Jalan Tuhan. Ya. Saudara, Anda perhatiin ya. Ini Apolos sudah teliti. Tapi di bagian yang masih tentang baptisan Yohanes. Ada yang lebih lagi teliti. Walaupun tidak sepopuler Apolos. Namanya Priscilla dan Aquila ini. Orang populer itu tadi tuh, sekarang mau dengerin nasihatnya. Di mana? Di rumahnya Aquila dan Priscilla. Ya, saudara gini ya, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin sudah belajar tentang alam roh, ya dalam discipleship seperti ini. Bapak Ibu Saudara tahu banyak tentang ini dan tahu itu. Mungkin di gereja, pendetamu mungkin hanya berbicara tentang dasar-dasar kekristenan. Belum masuk kepada karunia, belum masuk kepada dimensi roh. Ya, Anda harus punya hati juga untuk berbicara dengan Bapak Gembala Anda atau pemimpin Anda di situ. Tapi jangan arogan, lalu Anda tantang di depan umum, ya, menunjukkan Anda lebih hebat, lebih tahu daripada dia. Nggak boleh, ya. Coba Anda ajak ngobrol secara pribadi. Itu bisa, boleh, ya. Beberapa kali, ya, saya kadang-kadang diundang khotbah di sebuah gereja. Gereja itu cukup besar, ya. Lalu saya melihat kapasitas daripada si gembala ada di situ. Ya, saya dengar dari beberapa jemaatnya kalau khotbah gini kalau macam gitu. Lah, saudara, di situ saya tidak menghina, saya tidak merendahkan, beliau tidak. Ketika ada kesempatan, selesai khotbah diajak makan. Nggak ada jemaat. Mungkin ada beberapa tim saja, orang dalam. Saya memberikan saran aja. Ya, gereja itu harus dibawa kemana, tumbuh sampai kemana, diajar tentang apa. Itu gembala bilang, oh iya Pak ya, kenapa saya nggak berpikir seperti itu? Selama ini saya berpikir, asal mereka setia, cukup ada di sini, it's okay. Gitu ya. Nah, Bapak, ini namanya meleset dari target, saya bilang. Ya, tujuannya harus diubah. Membuat jemaat harus ya dibuat dewasa sampai menjadi seperti Kristus, ya. Nah, disadarkan tentang posisi anak Allah. Kadang saya bicara seperti itu. Sampai mereka mengenal tentang karunia-karunia Allah di dalam potensi dalam kehidupan mereka. Ya. Bapak nggak usah takut disaingin oleh mereka. Kalau mereka anak Allah yang dibimbing, nanti apa yang terjadi di dalam kehidupan dia. Mereka itu sel-sel menjadi bagian daripada gereja ini juga. Sehingga gereja ini didukung dengan tembok yang kuat dari dalam. Intern. Sel-sel ini semua produktif, aktif semuanya. Ya. Nah, jadi membangun akar seperti itu. Ya, wah, saudara, akhirnya dia gini ya, sudah kapan-kapan Pak Gideon ya, bikin FA khusus lah, ya, untuk orang-orang yang saya anggap sebagai tim. Boleh nggak? Ya oke, saya bilang gitu. Sebenarnya saya ajarkan apa? Yang saya ajarkan juga materi pemuridan, seperti yang Bapak Ibu dengar seperti ini. Dan mereka mulai dibangun, bertumbuh. Ya, mereka mengucap syukur. Mereka berterima kasih. Terima kasih Pak. Ya enggak? Terima kasih Pak. Ya, atas waktunya, atas pengajarannya. Nah, saya gambarkan seperti ini. Apolos yang luar biasa tadi
akhirnya boleh mendengarkan nasihat daripada Aquila dan Priscilla. Tanpa harus menghina, enggak saudara. Dan itu membuat kemajuan bagi si Apolos juga sendiri. Amin. Nah, sekarang saudara, inilah yang disebut gereja sel tadi itu. Sel-sel daripada gereja induk atau gereja kotanya. Ya, gereja pusatnya. Di sini ada catatan yang ditulis di dalam materi kita. Nah, ini untuk menutup malam hari ini. Catatan, saudara, tiap kota mempunyai satu malaikat yang mewakili kota itu. Sama seperti pemerintah di dalam kerajaan Ebes, ada penghulu-penghulu di tiap-tiap negara. Ada juga pemerintah-pemerintah di tiap-tiap daerah. Demikian pula rupanya di dalam kerajaan surga. Gereja Tuhan di suatu kota diwakili oleh seorang malaikat pemerintah. Kemungkinan juga di satu negara ada malaikat penghulu juga. Dengan berkembangnya suatu kota menjadi kota metropolitan seperti Jakarta, contoh ya, ada pembagian wilayah seperti ada Jakarta Utara, ada Jakarta Timur, ada Jakarta Barat, ada Jakarta Selatan, ada Jakarta Kota. Kemungkinan besar bahwa hierarki pemerintahan di dalam roh juga mengembang sepadan dengan itu juga. Gereja yang Alkitabiah tidak mengenal istilah anggota gereja, tetapi mengakui orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, sebagai anggota tubuh Kristus. Dengan demikian, juga kita mengakui adanya satu jemaat lokal di satu kota. Walaupun secara fisik banyak gereja dan aliran di gereja di kota-kota itu, ya, tapi satu jemaat lokal, jemaat Jakarta umpama gitu ya, jemaat Solo, jemaat Surabaya, tapi banyak gereja-gerejanya di dalamnya juga. Nah, saudara, dengan mengikuti pola pertumbuhan gereja yang mula-mula, dapat kita harapkan bahwa tubuh Kristus akan mengembang nantinya dengan maksimal. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati kesempatan kita malam hari ini. Amin. Ya. Nah, saudara.